kamu dengarkan? 200 juta. Besok di lapangan tembak jam 10. Jangan sampai telat. Jangan panggil polisi. Latihan sudah selesai Om, itu aja. Iya begitu. Berarti kamu sangat memahami peran kamu. Bagus sekali. Kamu punya bakat. Dan sekarang kita ke sanggar yuk. Latihan sama teman-teman Om. Besok kan ada pentas. Kita nginep di hotel. Oke? Pak Sabar, di Romlah. Pak Sabar, di Romlah. Itu dia mau pergi. Ayo cepet-cepet kita kejar, ayo buru. Oke Tika, pegangan ya. Ayo Sony. Pranata! Pranata! Kamu telepon ambulans kayak. Ambulans kayak telepon polisi. Cepat, telepon! Pranata! Ya, halo. Pak Polisi. Ini Pak, ada kecelakaan di Mega Kuningan, Pak. Ya, saya nggak tahu. Saya kebetulan lewat aja kok. Suruh cepet datang sini aja ya. Iya, ini udah ditelepon. Tenang. Kalau sampai Pranata Raya kenapa-napa atau Kartika, aku pasti merasa bersalah sekali. Kenapa sih kamu? Oh, diam aja. Puas? Ya jelas dong aku nggak puas. Apa yang dia alamin ini kan nggak sebanding dibanding sama dosa-dosanya. Nanti kalau dia udah keluar dari rumah sakit, aku akan nuntut dia ke penjara. Itu kalau dia masih hidup. Kalau dia nggak mati. Dendam sekali sama Pranata. Ada apa? Kenapa tanya-tanya terus? Bukan urusanmu kan? Oh, jangan-jangan kamu manfaatin saya ya untuk dendam masalah silam kamu. Iya kan? Kamu tuh nggak ngotak ya? Kamu harusnya tuh berterima kasih sama aku, tau nggak? Aku tuh udah bantuin kamu membalaskan sakit hatimu sama Pranata. Oke. Sekarang siapa yang kasih tahu Rima? Kamu atau saya?
Halo? Kok dimatiin? Hans, gimana nasib kandunganku? Kandunganmu sudah bersih. Kamu keguguran. Senang kamu mendengarnya. Bukankah kamu ingin membuang janin yang di dalam rahimmu? Aku sangat berdosa. Tidak. Ini merupakan sebuah kecelakaan, bukan faktor kesengajaan. Gak ada bedanya. Sejak awal, aku sudah tidak menginginkan rahim ini terisi oleh benih itu. Tapi keinginanku itu sekarang menjadi kenyataan. Mungkin ini jalan keutuhan keluargamu, Rim. Tuhan memberikan kesempatan kepadamu sekali lagi untuk berdamai dengan suamimu. Tak ada aib yang melekat di tubuhmu sekarang. Dan tak ada beban untuk berdamai, toh? Tidak semudah itu, Hans. Problemku terlalu kompleks. Benang kusut bisa terurai. Asal kamu mau melakukannya. Pak Yanto. Pak Yan. Mungkin saya akan ambil cuti beberapa hari karena kok saya mendapat firasat yang kurang baik tentang anak saya yang paling besar. Jadi saya terpaksa harus kembali ke Jakarta. Tapi Pak Yan akan kembali ke sini lagi kan? Ya, tentu saja saya akan kembali karena saya memang ditugaskan untuk mengajar di sekolah ini, iya kan? Kalau Pak Yan tidak kembali, saya kayaknya akan pulang kampung, Pak. Keluarga saya kayaknya belum siap menerima kehidupan di sini. Pak Yanto, kalau Pak Yanto mengajar di sekolah ini, jangan karena saya. Tapi seharusnya Pak Yanto mengajar karena pengabdian. Ingin memajukan anak-anak di sekolah ini. Pak Yanto, kalau bukan Pak Yanto, siapa lagi yang mau mengajar di sekolah ini? Baik, saya titip anak-anak. Saya titip sekolah ini sama Pak Yanto. Ya Pak Yanto ya? Iya. Ibu, Ya? ada tamu. Oh, Bu Helen. Sudah duduk aja, duduk. Saya juga baru tahu dari pembantumu tadi kalau kamu baru keluar dari rumah sakit. Ya, saya baru kena musibah. Saya jatuh dari tangga karena saya terburu-buru mau angkat telepon dari penculik anak saya. Saya panik. Nggak tahu kenapa. Cobaan selalu aja datang pada saya. Saya tahu, Rima. Saya juga tahu cerita tentang keluargamu. Saya juga mendengar berita tentang anakmu diculik. Tapi saya tidak menyangka kalau ada orang yang berani untuk menyulik anakmu. Iya, malah penculik itu minta tebusan 200 juta. Sewaktu penculik itu telepon ke saya dengar suara anak saya. Rima, kalau saya tahu anakmu sekarang ada di mana, apa kamu mau melaporkan penculikan itu pada polisi? Waktu itu saya kan membaca tentang penculikan anakmu di surat kabar. Saya sangat prihatin sekali sama kamu, Rima. Saya mau membantumu. Oleh karena itu, saya bersama teman saya, Sony Harsono. Sony?
Bu Helen kenal Sony? Kebetulan saya tahu banyak tentang dia. Dan waktu itu saya ketemu sama Pranata, sama anakmu di jalan. Dan dia mengambil anakmu. Karena Sony dan Pranata, saya nggak tahu, mungkin ada masalah pribadi. Sony mau membantu saya untuk mencari anakmu. Jadi Pranata Raya yang menyembunyikan anak saya? Pranata yang menculik anakmu. Waktu itu kami mencoba mengejar ke rumah Pranata. Dan Pranata kabur. Dia mencoba melarikan diri. Kemudian kami kejar. Waktu terjadi kejar-mengejar di antara kami, mungkin Pranata tuh panik. Dan mobilnya dia menabrak sesuatu. Terjadilah kecelakaan. Kartika ada di mana, Bu? Sekarang anakmu dan Pranata ada di rumah sakit Honoris. Oke, kalau gitu sekarang saya harus ke sana. Permisi. Suster. Iya, Pak. Di mana anak yang waktu itu tabrakan bersama saya? Namanya Kartika. Dia ada berada di kamar lain, Pak. Bagaimana keadaannya dia? Mulai membaik, Pak. Permisi. Maafkan Om Pran. Ibu. Ya, sayang. Tika sakit, Bu. Ya, sayang. Ibu tahu kok. Tapi pasti cepat sembuh. Ya. Ibu marah sama Tika. Kenapa marah? Ibu sayang sekali sama Tika. Maafkan Tika, Bu. Tika pergi nggak bilang-bilang sama Ibu. Tapi Tika nggak kemana-mana kok. Tika mau mencari Bapak. Tapi Bapak tidak ada. Iya. Ibu tahu. Tika pasti sayang sekali sama Bapak. Ya kan? Tika pasti kangen sama Bapak. Ibu janji nanti kalau Tika udah sembuh kita cari sama-sama, ya? Ya, Bu. Ibu kangen sama Bapak. Iya. Ibu sayang sama Bapak. Iya. Kalau Bapak sudah ketemu, Ibu mau kan tinggal sama-sama Bapak lagi? Tika, yang penting
sembuh dulu. Kamu nggak boleh mikirin yang macam-macam. Kamu nggak boleh mikir yang berat-berat. Kamu harus pikir yang senang-senang aja ya sayang. Ya, Bu. Bi? Bapak. Iya. Nggak salah lihat saya, Pak. Kenapa, Bi? Ada yang berubah? Enggak? Enggak, Pak. Mari silahkan masuk. Oh iya, iya. Ibu ada? Ibu nggak ada di rumah, Pak. Loh, kemana? Ibu di rumah sakit, Pak. Rumah sakit? Kenapa? Lagi jagain Neng Tika, Pak. Loh, Nentika kenapa? Neng Tika kecelakaan, Pak. Kecelakaan? Iya, Pak. Bibi tahu di mana rumah sakitnya? Kalau nggak salah Ibu bilang di rumah sakit honoris, Pak. Cuman Bibi nggak tahu persis kamar nomor berapa, Pak. Oh, ya udah. Kalau begitu saya langsung sana. Saya nitip tas ya. Iya, Pak. Baik. Prima, di mana Kartika? Bagaimana keadaannya? Ada di dalam. Pak, sebaiknya biarkan Kartika tidur dulu. Karena dia baru aja tidur. Biar dia istirahat. Oh iya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mungkin sekarang bukan saat yang tepat untuk saya menceritakan semuanya, Pak. Ya, saya mengerti. Kartika sangat merindukan Bapak. Saya minta maaf karena tidak memberitahukan kalau saya sudah pindah. Dan Kartika mencari Bapak kemana-mana. Maaf, Bu. Kartika memanggil Ibu. Oh, ya. Tika. Maafkan Bapak saya. Bapak lupa kalau Kartika sangat mencintai Bapak. Maafkan. Tika mencari Bapak. Bapak kemana? Bapak tidak akan pergi lagi kan? Bapak mau tinggal bersama lagi kan? Bu? Ya, kenapa sayang? Ibu mau menerima Bapak kan? Iya sayang.
Lamun. Mama. Kalau saja perjodohan kamu dengan Sony jadi, pasti hubungan kita dengan keluarga Robi tambah dekat. Kamunya aja yang susah. Mau dibikin seneng kok susah banget sih kamu. Kalau Mama dijodohin sama Papa. Mama itu nggak dijodohkan dengan Papa, tapi dengan seorang pilot. Tapi apa, Ma? Nah, sudahlah. Ma, Hilda mau seperti Mama yang memilih sendiri pasangan hidupnya. Hilda mau menikah di atas fondasi yang kokoh. Sejak Papa membangun rumah ini, kamu nggak pernah menyendiri di balkon ini. Ada apa sih, Son? Nggak ada apa-apa. Hei, kamu jangan bohongi Papa ya. Papa juga pernah muda. Dan sampai sekarang Papa suka menyendiri kalau lagi stres. Apa sih sebenarnya yang kamu pikirkan? Hilda? Yang tidak mau menerima cintamu? Atau kamu gagal melupakan bidadarimu? Enggak lah, enggak dua-duanya, Pak. Saya cinta sama Rima, Pak. Tapi saya tahu itu nggak mungkin karena Rima sudah punya suami. Dan perkawinannya lagi dalam keadaan yang berantakan. Seperti mahligai di atas pasir. Rapuh sekali. Saya nggak mau seperti angin topan yang datang terus bikin hancur semua. Rima harus kembali ke suaminya, Pak. Ya. Karena kalau dia nggak kembali, anak-anaknya mungkin nggak bisa bahagia. Nah, Hilda, dia kan masih single. Hilda nggak pernah cinta sama saya, Pak. Saya suka sama dia. Tapi enggak lah. Karena peristiwa kemarin, saya sekarang ini jadi lebih menghargai banyak hal. Saya jadi tahu betapa cinta itu memang harus dijaga. Bulan, kenapa sedih? Sedih aja, nggak ada Kak Tika. Nanti kan hari ini Kak Tika pulang dari rumah sakit. Bulan mau ikut jemput Abisnya kasihan Kak Tika, Bi. Ya bagaimana nanti ya, lihat ya. Coba sekarang senyum dong. Ayo dong senyum. Gitu. Suster. Tunggu.
Saya tahu siapa kamu. Kamu puas melihat saya seperti ini? Saya nggak pernah lihat kamu datang sama laki-laki. Kenapa? Karena aku tahu kamu akan datang menemani. Punya pacar? Atau ditinggal suami ya? Aku tidak melihat pertanyaanmu itu berguna untuk dijawab. Oh ya, oke, saya tahu. Pasti patah hati. Aku tidak mengatakan aku membenci laki-laki. Tapi aku merasa mereka itu tidak bermanfaat untuk dijadikan suami atau pacar. Kamu tidak menemui Rima. Untuk apa? Saya sudah taruh Rima di tempat yang jauh sekali. Setidaknya Rima harus berterima kasih padamu. Tidak perlu. Karena saya yang sudah menyebabkan anaknya jadi cacat seumur hidup. Dia harus berterima kasih padamu karena membantu membalaskan dendamnya pada Pranata. Aku sangat mengenal Rima itu siapa. Harusnya kamu yang terima kasih sama saya. Karena saya sudah balaskan dendam kamu sama Pranata. Sakit hatiku belum juga terbalas. Dia akan buta. Hukuman itu terlalu besar. Udahlah, lebih baik kamu maafkan saja kesalahannya. Kalau Pranata sakit hati dan membalas dendam pada kita, kamu mau temenin saya malam ini? kamu terlalu lembut. Pak, Iya, sayang. Bapak harus pergi lagi ya. Iya, Bapak harus pergi. Waktu di rumah sakit, Bapak pernah bilang mau tinggal di sini bersama kami. Bapak rasa sekarang ini Bapak belum bisa tinggal bersama kalian. Karena masih banyak masalah yang harus Bapak selesaikan dengan Ibu. Jadi, untuk sementara Bapak harus pergi dulu. Ya. Setiap hari Tika selalu berdoa supaya Bapak bisa tinggal. Tapi mungkin doa Tika belum dikabulkan oleh Tuhan. Enggak, Tika. Doa Tika pasti didengar oleh Tuhan. Dan pasti dikabulkan. Cuma kadang-kadang nggak langsung dikabulkan oleh Tuhan. Ada prosesnya. Jadi Bapak minta Tika tetap berdoa. Ya? Ya, Pak. Bapak harus pergi, sayang. Tapi Tika harus ingat, Bapak sangat sayang sama Tika. Ya? Tika juga sayang sama Bapak.
Sudah. Bapak harus pergi. Istirahat sayang ya. Iya, Pak. Pak, Iya. kalau Tika sudah sembuh, Tika boleh kan berkunjung ke rumah Bapak? Rumah Bapak itu kan rumah Tika juga. Jadi kapan saja Tika mau berkunjung, kapan saja boleh. Tapi Ibu... Nah, Bapak yakin Ibu pasti mengizinkan. Udah ya sayang ya, istirahat ya. Pak. Bapak pergi dulu. Bulan, Kenapa sih Bapak pergi lagi? Jauh lagi. kan Bapak harus ngajar. Bapak ini kan guru. Jadi dimanapun Bapak harus ditempatkan, Bapak harus bersedia. Bulan kan sama Katika kesepian. Oh, kan ada ibu sayang. Gak seru aja kalau nggak ada Bapak. Ah, ini aja. Bapak akan sering mengunjungi Bulan sama Tika di sini. Bagaimana? Bapak janji ya. Iya, Bapak janji. Tapi cium dulu Bapak. Katanya. Ah, sekarang Bulan temanin Kak Tika. Kak Tika kan lagi sakit sendirian, ya? Iya, Pak. Ya udah sayang. Pak, Ya, Bulan sayang sama Bapak. Bapak juga sayang sama Bulan. Udah sayang. Perlu waktu yang lama buat Kartika untuk bisa memulihkan kepercayaan dirinya. Saya harap kamu bisa menemani Kartika dengan sabar, supaya dia bisa melalui masa-masa sulit ini dengan baik. Bukankah Bapak akan menemaninya juga? Saya harus pulang. Rumah saya bukan di sini. Apa mungkin ada seseorang yang menggantikan saya? Tidak akan ada yang bisa menggantikan kamu. Bagaimana dengan kamu? Sampai saat ini, saya belum kepikiran untuk hidup dengan laki-laki lain. Saya titipan anak. Pak, saya boleh tahu kenapa Bapak tidak mau hidup bersama kami lagi? Mahligai rumah tangga kita terlalu rapuh, Rima. Saya tidak mungkin menghuninya. Itu sebabnya saya harus pergi. Biar saya mencintai keluarga saya dari jauh. Mengartikan dirimu di dalam hatiku, betapa
aku sesali adanya dirimu. Haruskah ku bertahan demi cinta ini yang tak mungkin? Andaikan saja ada keteguhan hati untuk membuka kembali jalan cinta ini, biarkan ku menanti semua janji kita sampai batas waktu untuk kita bersama di atas perbedaan yang selamanya